Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Raffles Hills yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan kita sehingga pada subuh kali ini kita kembali dapat bermuajahah, bertatap muka setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kali ini kita masuk pada surat Al-Ghasyiyah. Kenapa diambil surat Al-Ghasyiyah? Karena sebelumnya kita sudah sempat membahas juga tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Ghasyiyah juga berbicara tentang kondisi hari akhir, tentang keadaan hari akhir. Surat Al-Ghasyiyah ini surat yang juga sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dibaca oleh Nabi ketika mengimami salat Aidain, antara Idul Adha atau Idul Fitri. Menarik sekali kenapa surat ini yang dibaca. Idul Adha, Idul Fitri itu kan hari raya di mana umat muslimin bergembira. Idul Fitri bergembira melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai tuntas dirayakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perintah Allah dalam Al-Qur'an menyempurnakan bilangan puasa terus bertakbir. Terus umat muslimin merayakan itu. Tapi kenapa ketika sholat Id Nabi bacanya surat ini? Ini kan surat Al-Ghasyiyah, kalau kita lihat di sini, ini berbicara tentang kondisi hari akhir. Inilah beda antara umat muslimin sama umat lainnya. Umat lainnya biasanya mereka merayakan hari raya mereka itu dengan pesta, dengan joget, dengan tari-tarian, dengan berhamburan di jalanan, dengan mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Umat muslimin merayakan hari raya mereka dengan ibadah, kemudian dalam sholat itu, dalam ibadah yang dilakukan itu, ayat yang dibaca, ayat yang berbicara tentang hari akhir. Ayat yang berbicara tentang hari akhir. Kenapa ayat yang dibaca itu ayat yang berbicara tentang hari akhir? Agar umat muslimin dia tidak euforia dengan hari rayanya. Dia ingat betul bahwasanya
ini perayaan yang kita buat di dunia, jangan sampai membuat kita tercerabut dari formula pemikiran kita tentang hari akhir. Jadi sebahagia-bahagianya orang mukmin di dunia, dia tetap ingat tentang hari akhir. Agar jangan sampai perayaan yang dilaksanakannya itu melanggar norma-norma ilahiyah. Jadi Nabi mengimami sholat Aid itu, ayat yang sering dibaca ini. Bayangkan kalau kita sholat Aid, itu kita sering dengar imamnya baca surat Al-Ghasyiyah ketika mengimami sholat Id. Bahkan ketika sholat Jumat juga sering kita jumpai imam sholat Jumat membaca surat Al-Ghasyiyah. Agar umat muslimin ingat ini tentang tragedi hari akhir yang pasti terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini redaksinya bentuknya pertanyaan juga. Sama seperti al-qari'ah, mal qari'ah. Ini hal, apakah telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah salah satu daripada nama hari kiamat. Selain nama-nama yang lain yang termaktub pada Al-Quran. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari sedang jalan bersama beberapa orang sahabatnya. Kemudian Rasul mendengar ada seseorang sedang membaca firman Allah di dalam rumahnya. Dan firman Allah yang sedang ia baca adalah surat Al-Ghasyiyah. Pada waktu itu Nabi berhenti. Ketika Nabi mendengar dari dalam rumah tersebut ada suara yang membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan langkahnya. Lalu kemudian beliau berkata, "Na'am, qad ja'ani." Ya benar, telah datang kepadaku berita tentang Al-Ghasyiyah. Saking seriusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghasyiyah juga ada ulama yang mengartikan maknanya meliputi, yang bermakna hari di mana manusia diliputi dengan segala macam bentuk kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu Al-Ghasyiyah. Dan pada redaksi dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi wajah. Ada dua wajah nanti yang akan digambarkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Yang pertama, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah yang penuh dengan ketakutan. Kita lihat, perhatikan. Allah menggunakan kata wajah. Kenapa? Karena keadaan manusia itu bisa dilihat salah satunya dengan dari mana? Dari wajah. Teman kita lagi senang, kita tahu dari mana? Wajahnya. Lagi lelah, lagi capek, dari mana? Wajahnya. Orang kecapean kita lihat, kayaknya capek kelihatan dari mukanya. Dan Allah menggunakan redaksi wajah ini. Teman kita lagi banyak duit, dari mana? Lihat mukanya. Lagi banyak tagihan, dari mana? Mukanya juga. Lagi senang, lagi susah, dari muka. Dan di yaumil akhir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi seseorang itu bakal terlihat dari wajahnya.
dia akan jadi ahli surga atau ahli neraka nanti, itu ketika di padang mahsyar. Ini sebelum dia lewatin sirat, masih di padang mahsyar. Itu kelihatan dari wajah. Jadi ada wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Bisa dibayangkan itu. Ketakutan di hari akhir berbeda dengan ketakutan di dunia. Ketakutan di dunia itu belum ada seberapanya. Di yaumil akhir itu ketakutan dan kekalutan berdobel-dobel. Kecemasan yang terjadi pada hari akhir panjang sekali. Coba di dunia saja, di dunia. Kita lagi takut di malam hari, sendirian, dalam kamar, gelap, rumah besar, tapi tidak ada orang, sendirian. Tiba-tiba muncul ketakutan, ada suara-suara yang sebenarnya suara yang di belakang itu, yang di dapur itu mungkin kucing lagi lewat, atau tikus lagi lewat. Tapi karena lagi dalam sendiri, kesendirian, tiba-tiba takut. Orang yang takut di malam hari itu, ketika dia memandang jarum jam itu dia merasa jarum jam di rumahnya jalannya lambat. Padahal jam yang sama yang dia lihat, ya kan? Takut, kok pagi lama banget ya? Kenapa takut? Orang kan kalau lagi takut waktu terasa panjang. Kalau lagi senang waktu terasa pendek. Yang paling senang di dunia siapa? Pengantin baru. Pengantin baru itu senang. Pengantin baru kalau sedih tuh, waduh, itu dipertanyakan tuh kenapa sedih. Jangan-jangan pengantinnya Siti Nurbaya gitu ya. Kalau pengantin baru paling senang, tapi pengantin baru itu suka merasa waktu pendek. Pendek. Kalau lagi senang, udah pagi aja. Makanya ada syair itu tentang pengantin baru. Pengantin baru sering bilang begini, ya lailutul, wahai malam, panjanglah. Wah, pengantin baru pengennya malam terus. Ya. Kalau pengantin lama, pengennya cepat malamnya. Ya lailutul, wahai malam panjanglah. Maunya dia. Ya naumuzul, wahai waktu tidur turunlah. Pengantin baru senangnya tidur aja. Ya subhukif. Terus dia bilang, wahai subuh berhenti. Maksudnya malam panjang jangan pakai subuh. La tatlu. Terus dia bilang sama matahari, wahai matahari jangan terbit. Kenapa? Karena malam dia itu dia rasa pendek. Karena lagi bahagia. Lagi bahagia. Nah ini wujuhu yawma idzin khasyiah. Allah kisahkan di hari akhir ada wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan. Bayangkan ketakutan di akhirat. Fi yaumin miqdaruhu 50.000 sana. Satu hari ukurannya seperti 50.000 tahun. Bayangkan kalau ketakutan di dunia saja itu setengah hari, sepanjang malam saja kita rasa begitu panjang. Bayangkan ketakutan di hari akhir, kalau satu hari itu seperti 50.000 tahun di dunia. Dan kita tidak tahu berapa hari kita berdiri di padang mahsyar. Dan kalau wajah kita penuh dengan ketakutan, kayak apa itu? Merananya. Ini belum hisab, belum mizan, belum sirat. Allah sudah gambarkan seperti itu. Sehingga ada ulama yang mengatakan, kata ulama, orang yang di dunia tidak pernah mengekspresikan rasa takut akan hukuman Allah, azab Allah, maka nanti di akhirat dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan. Dikasih tahu sama dia tentang ada hukuman Allah, nggak pernah takut deh. Nggak pernah takut tentang ancaman Allah, azab Allah, hukuman Allah, murka Allah. Dia santai saja. Yang tidak pernah takut itu nanti di yaumil akhir dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan. Berbeda
dengan orang yang di dunia sudah membiasakan dirinya mengekspresikan rasa takut akan hukuman Allah, azab Allah, murka Allah, maka nanti di yaumil akhir kekalutan itu tidak ada. Karena sudah dia tanamkan di dunia itu. Wujuhu yawma izin khasyiah. Siapa mereka itu? Kata Allah, amilatun nasibah. Kerja keras yang sia-sia. Amal yang dia lakukan di dunia yang tak berguna dan tak bermanfaat. Kita ini kan di dunia kan banyak amaliyah yang kita kerjakan. Dan kita berharap yang kita kerjakan itu bernilai. Dan tercatat indah. Dan itu menjadi bekal kita untuk menjadi timbangan yang terbaik di atas mizan. Nah, mereka yang wajahnya penuh ketakutan ini kata Allah, ini disebabkan amaliyah mereka, amaliyah yang sia-sia. Kerja keras yang tak bermanfaat, tak berguna. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia duduk-duduk di depan rumahnya. Kemudian lewat seorang rahib Yahudi, umurnya 80 tahun lebih, lewat depan rumahnya. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab wajahnya berubah menjadi sedih dan meneteskan air mata. Ya, kita tahu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sampai diriwayatkan Umar bin Khattab itu di bawah kelopak matanya itu, Pak, ada garis hitam yang memanjang sampai ke dagunya, lewatin pipi dua. Menurut riwayat, garis hitam yang memanjang dari bawah kelopak matanya, lewatin pipinya sampai ke dagunya itu, likasratil buka, saking seringnya Umar bin Khattab menangis. Jadi aliran air matanya itu yang turun membekas. Kalau kita lihat ada bekas aliran sungai, ada sungai yang sudah kering, dulu pernah ada bekas alirannya, itu kan ada jalannya. Jadi saking banyaknya dia menangis sampai ya, air matanya itu bekas aliran air mata yang membekas di pipi. Kalau kita bekas apa? Bekas jerawat batu. Umar bin Khattab tiba-tiba dia lihat nangis. Terus langsung dia mengatakan amilatun nasibah. Dia mensitir firman Allah ini. Surat Al-Ghasyiyah ini. Amilatun nasibah, kerja keras yang sia-sia. Lalu kata sahabat-sahabat yang Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau melihat lelaki tua Yahudi itu yang lewat di hadapanmu kemudian engkau langsung membaca firman Allah ini dan wajahmu berubah jadi sedih? Kata Umar bin Khattab, aku kasihan kepadanya. Allah anugerahkan untuknya umur panjang 80 tahun lebih hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan-amalan yang dia kira benar, yang dia sangka benar. Tapi ternyata sia-sia, kasihan dia. Dia belum berserah diri kepada Islam. Amal dia sia-sia, kasihan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Menurut ulama ahli tafsir juga yang dimaksudkan dengan amilatun nasibah, mereka yang amalnya tidak berguna di dunia itu, nanti di hari akhir itu di padang mahsyar mereka melakukan kerja keras juga. Ada yang disuruh jalan keliling di padang mahsyar, jalan keliling di bawah terik matahari yang sangat menghujam tubuhnya. Kemudian dia naik ke atas bukit, turun ke atas bukit. Ya. Seperti itu. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Orangnya
bakal dihempaskan ke api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini bukan dongeng. Ini firman Allah. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib mempercayai dengan sungguh-sungguh atas apa yang Allah firmankan itu. Bayangkan ketakutan, iya. Ketakutan yang tak terkira itu terjadi. Ya. Jadi siksa lahiriah, batiniyah dialami itu. Ketakutan itu kan siksaan secara batin itu. Kecemasan yang tanpa henti itu. Kemudian tasla naran hamiyah, itu siksa secara fisik. Ada yang masuk ke dalam api neraka, tubuhnya dihimpit, ya. Bahkan diliputi oleh kobaran api neraka yang menyala-nyala itu. Yang panasnya tidak seperti api di dunia, berkali-kali lipat panasnya. Tusqa min ainin aniyah. Penghuni neraka itu, mereka merasakan kehausan yang tak terkirakan. Mereka minta air, diberikan. Tapi air yang diberikan, air yang panas, yang mendidih. Bahkan dalam firman Allah yang lain, wa idh yastaghiitsu yughatsu bima'in kalmuhli. Ketika mereka kehausan itu, kata Allah, kami berikan kepada mereka air panas yang mendidih, yang berbentuk apa? Cairan timah. Yashwil wujuh. Ya. Cairan timah atau cairan besi itu yang dikasih kepada mereka untuk minum itu, kata Allah, yashwil wujuh. Itu ketika gelas itu baru didekatkan ke bibirnya, mukanya meleleh semuanya. Al-Quran ini bilang. Meleleh, baru ditempel, yashwil wujuh, mukanya meleleh, hilang. Saking panasnya. Bagaimana ketika dia disuruh minum? Baru nempel, yashwil wujuh. Kita minum air panas di rumah yang panasnya 99 derajat, pakai dispenser. Nggak langsung minum gitu. Langsung minum, melepuh kita punya lidah. Itu baru panas dunia. Ini panasnya air itu. Dan airnya bukan air minum biasa. Cairan timah atau cairan besi. Yashwil wujuh. Kata Allah, bi'sa syarab. Itulah seburuk-buruknya minuman yang disiapkan untuk mereka. Makanya kenapa Nabi ajarkan ketika minum air yang segar itu, kita minumnya pelan-pelan. Ya. Kalau satu gelas itu ada 5 tegukan, kita perkirakan satu gelas ini 5 tegukan, maka Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Jadi kalau minum itu jangan habis jogging langsung tuk, 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 tuk. Minumnya pelan-pelan itu. Ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ingat, soalnya apa? Kita ingat, mudah-mudahan ini kita dapat nanti yang segar ini, kita dapat nanti di yaumil akhir, dapat yang segar ini. Dapat juga, lebih segar lagi bahkan. Jangan sampai kita dapat na'udzubillah yang seperti ini. Ya. Terus makanan berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka disiapkan makanan. Tapi makanan yang mereka makan itu, kata Allah, tidak ada lain kecuali dhari'.
Kalau kita periksa dalam Al-Quran, ya, dan Al-Quran itu penghuni neraka setidaknya ada 3 makanan yang mereka makan. Dalam surat Al-Ghasyiyah namanya Dori'. Ada lagi dalam firman Allah yang lain dalam Al-Quran ada namanya Ghislin, ada namanya Zakum. Itu makanan gak enak semua itu. Yang Dori ini yang Allah bilang, Dori itu makanannya bergerigi. Bergerigi. Yang ketika dimasukkan ke mulutnya, dia masuk ke lambung, terus dia bergerak, merobek-robek isi perut semuanya. Baru dia pecah. Dan isi pecahannya itu racun. Dan itu berulang-ulang dikasih. Jadi ketika dikasih, pas masuk, ditelan, langsung duduk, berlutut, bertekuk perutnya. Kenapa? Karena dia bekerja. Bergerigi dia. Ya. Biji kedondong, tidak ada yang mau makan itu. Ini melebihi biji kedondong. Dori. Ada lagi zakum. Ada lagi ghislin. Ada yang baunya makanannya itu di luarnya itu dibungkus dengan nanah. Ya, itu dikasih. Yang baunya itu kata Nabi, 1 tetesnya turun di bumi, itu baunya seluruh bumi bau rasa. Kita di rumah kalau ada tikus mati, bau busuk 3 hari, itu tidak ada yang nafsu makan di rumah. Kenapa? Walaupun makanan enak di depan, nggak nafsu makan. Kenapa? Bau. Tikus baru. Dan harus dihilangkan baru pada nafsu makan. Kalau makanan enak tuh, warung Padang datang semua di situ makan. Masakan warung Padang nggak makan, nggak bau. Bayangkan itu makanan penghuni neraka itu tetesannya saja itu jatuh itu seluruh bumi ini cium baunya. Nah, yang Dori ini kata Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Yang dikasih makan dari Dori ini tidak menggemukkan dia, bahkan menyiksa dia, dan tidak membuat dia kenyang. Jadi penghuni neraka ini mereka berkali-kali minta lagi. Kenapa? Lapar, habis makan itu udah tersiksa, dikembalikan kepada kondisi normal, lapar lagi, minta lagi, dikasih lagi. Kenapa? La yusminu, tidak menggemukkan dia dan tidak membuat dia kenyang. Nah, kalau kita temukan tadi, yang saya ucapkan tadi, ya, setidaknya ada 3 jenis ini. Ada ghislin, ada zakum, ada Dori. Ada ulama mengatakan makanan 3 jenis makanan ini tergantung tingkatan neraka. Ada yang dapatnya ghislin, ada yang dapat makannya zakum, ada yang dapatnya Dori. Ada juga ulama mengatakan ini makanan yang 3 ini diberikan kepada penghuni neraka semuanya, tinggal dibagi, makan pagi, makan siang, makan sore. Nauzubillah waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ini terjadi kepada kita. Nah, sekarang berikutnya. Yang wajah yang kedua. Ini wajah yang enak nih. Yang kedua. Yang kita berharap kita dapat ini. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Wajah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada ketakutan, enggak ada kecemasan, enggak ada kesedihan. Yang lain rasa kepanasan, dia enggak rasa panas. Ya. Dia merasa di atas kepalanya itu
ada payung yang menaunginya, ada AC 1 PK yang di sekitarnya, dingin aja dia. Ya. Wajahnya nggak sedih, nggak ada kekalutan, nggak ada kekhawatiran. Hamba-hamba Allah mukmin. Yang lain kehausan, dia nggak kehausan. Kenapa? Dia sudah datang dari Telaga Kausar. Dan nanti kan ada Telaga Kausar itu. Dia sudah datang ke sana, kemudian dia sudah dapat air dari Telaga Kausar. Dia sudah minum diberikan oleh Nabi. Kemudian dia minum dengan 1 kali tegukan, lam yazma. Dia tidak lagi merasakan kehausan. 1 kali tegukan aja udah, minum 1 kali udah nggak haus terus. Sepanjang dia berada di padang mahsyar. Kan ngantri itu kan, tunggu sidang. Satu persatu. Matahari mendekat sejengkal di atas kepala, dia tidak merasakan kepanasan sama sekali. Kenapa? Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya penuh dengan kenikmatan. Apa penyebabnya? Lisa'yiha radiyah. Disebabkan apa? Segala macam bentuk usahanya, kerja kerasnya, amaliyahnya di dunia, Allah bungkus dengan ridhonya. Allah mahkotai dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini setiap kali kita selesai berbuat kebaikan, kita bilang apa? Ya Allah, aku mohon ridhonya. Harus begitu. Minta Allah ridho. Kita khawatir jangan-jangan amaliyah kita tidak sempurna. Khawatir jangan-jangan amaliyah kita ini ada riyaknya, ada ujubnya, yang akhirnya menggugurkan nilai amal kita itu. Maka kita minta ridho. Dan memang kita ini masuk surga ini penyebabnya apa? Ridhonya Allah. Ya. Ridhonya Allah. Maka Nabi pernah bersabda, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Wahai sekalian manusia, kalian itu tidak masuk surga semata-mata karena amal kalian, kata Nabi. Amal kalian itu ikhtiar kalian, usaha kalian. Tetapi finally ridhonya Allah. Suka-sukanya Allah. Mau berikan kepada siapa surga itu? Suka-sukanya Allah. Maka di sini dikatakan yang wajahnya penuh dengan kenikmatan itu apa? Lisa'yiha radiyah. Karena usahanya, amaliyahnya dia di dunia, Allah ridha. Allah ridha. Fi jannatin 'aliyah. Orangnya ditempatkan di surga yang tinggi. Nah, masuk surga dia dengan segala macam bentuk kenikmatan, fasilitas yang Allah persembahkan. Siapa itu? Surga. Seperti apa nikmat surga? Oh, nikmat surga banyak banget dalam Al-Quran. Salah satu contohnya, saya bacakan firman Allah. Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-25. Wabashshiril ladzina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang beriman tentang nikmat surga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan orang-orang yang beramal saleh. Iman itu diikutkan dengan amal saleh. Kalau kita baca setiap firman Allah tentang iman diikutkan dengan amal saleh. Itu baru sempurna keimanannya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang dibawanya ada sungai yang mengalir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sering kita jumpai redaksi Al-Qur'an tentang surga ini selalu ada sungai? Karena sungai itu lambang ketenangan.
lambang keteduhan. Antum kalau seumpamanya lagi resah, lagi gelisah, pingin rekreasi, salah satu tempat terbaik apa? Laut, sungai, air terjun. Rasanya nyaman. Ya. Dan tempat-tempat rekreasi di dunia itu pasti mengandung unsur air yang banyak dikunjungi orang. Dan subhanallah, di hari akhir Allah persembahkan buat penghuni surga itu ada jannah, ada surga itu yang dibawanya ada air yang mengalir. Kalau di dunia yang sering kita temui, ya, air itu sejajar sama kita atau bisa jadi dia di atas kita. Kan banyak negeri di bawah permukaan laut. Atau kalau kita datang ke laut, kita berdiri, kita lihat laut langsung. Lihat sungai langsung. Tapi nanti di surga Allah kasih buat kita, Allah jadikan itu sungai yang indah itu berada di bawah kita. Seakan-akan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan sungai tersebut. Kita pantau dari atas. Kita kalau pengen ada di atas laut, kita naik ke kapal dulu kan. Di hari akhir itu dikasih istana surga, istananya di atas. Kita kalau beli apartemen, yang view-nya bagus, harganya lebih mahal kan. Di yaumul akhir, orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah kabarkan dengan berita gembira bahwasanya Allah berikan dia surga. Kemudian surga yang tinggi itu, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang indah yang mengalir. Bahkan dia boleh ganti view kapan saja. Surganya bisa bergerak dengan sendiri. Ya Allah, hari ini saya mau view-nya sungai. View sungai. Ya Allah, besoknya mau view-nya lapangan golf. View berubah itu. Berubah view-nya. Nah, kalau kita apartemen yang sudah view-nya lapangan golf, mau berubah beli lagi. Iya kan? Antum beli lagi, mau berubah. Nggak bisa antum bilang, ya Allah, ya. Di dunia bilang mau berubah ya Allah. Lihat masih tetap itu. Ya. View-nya masih lapangan golf. Paling ya Allah pengen berubah ya Allah view-nya menghadap ke sungai gitu atau ke kolam renang ya Allah. Ya Allah kasih rizki bisa beli lagi. Tapi kalau di surga bilang kali itu sekali dibilang langsung terjadi, berubah. Mau ganti view sehari 10 kali, Allah kasih. Ya. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Makanan surga itu buah. Kan dokter-dokter sekarang bilang apa? Dari dulu dokter-dokter bilang apa? Makan buah, makanan sehat kan. Di surga di surga penghuni surga makanannya makanan sehat. Makanannya apa? Buah. Insya Allah nggak ketemu pangsit di sana. Makannya buah. Buah semua makanannya. Penghuni surga tidak buang air. Buang air kecilnya diganti dengan keringat. Ya, buang air besarnya diganti dengan apa? Bersendawa. Dan keringatnya yang keluar wangi. Ya, lebih wangi daripada kasturi. Berarti toko parfum kagak laku tuh di sana. Wangi penghuni surga, wangi dengan sendiri. Deodoran nggak laku. Nah, kata Allah setiap kali mereka diberikan rezeki berbentuk buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Penghuni surga ketika ketemu anggur, ya, ketemu apel, ketemu kelapa, mereka bilang apa? Oh, ini dulu di dunia juga kita dapat seperti ini. Ya. Mereka bilang, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini dulu pernah kita diberikan rezeki waktu di dunia kayak begini nih. Ketemunya. Mangganya kayak begini nih. Salaknya kayak begini. Tetapi lihat redaksinya. Allah bilang apa? Wa utu bihi mutasyabiha.
kami berikan kepada mereka, kami datangkan kepada mereka buah-buahan mutasyabih apa? Mirip tapi tidak sama, Pak. Maksudnya apa? Mangga yang ada di surga itu mangga kualitasnya super super super. Nggak ada mangga busuk di sana. Nggak ada mangga asam, Pak. Kalau di sini kan di dunia kalau mau mangga yang bagus harus ke total buah segar. Baru dapat. Itu pun belum tentu manis banget. Kalau belum musimnya nggak manis banget. Ya. Beli di pasar kadang-kadang jeruk. Beli di pasar jeruk. Dikasih sampel. Ada kan yang pedagang yang nakal kasih sampel manis, sampel. Pas ditimbang, yang dibawa pulang sama kita, setengahnya manis, setengahnya asam. Di yaumil akhir Allah bilang, wa utu bihi mutasyabih. Kami datangkan buah-buah itu mirip tapi tidak sama. Anggurnya rasanya super. Mangganya super semua. Bahkan semua buah-buahnya buah-buah segar. Matangnya di pohon semuanya. Nggak ada yang pakai perem-perem itu. Nggak ada lagi. Karbit pakai karbit segala macam nggak pakai. Bahkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah SWT, kutufu hadaniyah, ranting-ranting dan dahan-dahan pohon yang ada buah itu rendah semuanya, Pak. Jadi ketika lagi duduk, ya Allah, pingin mangga, itu pohon mangga, rantingnya turun dengan sendirinya di hadapan kita, kita tinggal petik. Jadi nggak pakai acara naik tangga, nggak pakai acara pakai galah, pakai kayu, nggak pakai lagi. Dia turun dengan sendirinya datang. Kutufu hadaniyah, rantingnya, dahannya itu rendah. Mau duren, nggak perlu pakai tunggu duren jatuh. Nginap dulu 1 hari, tunggu duren jatuh, pagi-pagi baru ngambil, nggak pakai. Langsung dia datang turun dengan petik lepas, terbuka dengan sendirinya. Namanya yaumul jaza, hari di mana Allah memberikan ganjaran. Kita diservis sama Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka Allah berikan pasangan-pasangan yang suci terus. Ya. Yang perempuan dapatnya jejaka terus. Yang laki-laki dapatnya perawan terus. Azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang Allah persembahkan untuk mereka yang suci, yang cantik, yang tampan. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalam. Ini salah satu firman Allah tentang nikmat surga. Belum lagi yang lain-lainnya. Yang kalau kita bahas tidak mencukupi waktu. Maka kita lanjutkan berikutnya surat Al-Ghasyiyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar di surga itu, kata Allah, ucapan yang sia-sia. Jadi makanya ulama bilang, kalau engkau pingin berada di surga, biasakan di dunia jangan bicara yang sia-sia. Karena penghuni surga tidak ada yang bicara yang sia-sia. Penghuni surga ucapannya semua bagus-bagus, tidak ada kalimat-kalimat yang bernuansa keji, kotor, kasar, nggak ada. Bahkan malaikat ketika bilang sama penghuni surga, salamun tibtum. Dia sama, selamat datang. Keselamatan buat kalian, kesejahteraan buat kalian. Tibtum, segala macam bentuk kebaikan turun untuk kalian. Itu sambutan para malaikat. Kita kalau datang ke hotel yang super mewah, itu kan ada sambutan selamat datang. Ya. Dikasih apa tuh? Welcome drinknya ada. Ya. Sambutan itu. Itu kita bayar. Di surga, wah lebih dahsyat daripada yang kita lihat di dunia ini.
Dan penghuni surga tidak ada ucapan yang sia-sia. Dan dalam surat Al-Mu'minun itu dijelaskan juga salah satu karakter hamba Allah yang beriman apa? Orang yang beriman tidak pernah berbicara hal-hal yang sia-sia. Tidak pernah bermain-main di dunia ini. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Di surga itu Allah persembahkan untuk mereka ainun jariyah. Mata air yang mengalir. Ada riwayat dikatakan nanti di surga itu ada beberapa sumber mata air. Ada sungai air tawar. Ada sungai air susu. Ada sungai air madu. Ada sungai khamar. Sungai khamar. Sungai khamar tapi tidak memabukkan. Ya. 4 ini. Allah persembahkan buat penghuni surga. Duduk itu di sungai air tawar, langsung dia minum. Sekarang sungai mana orang bisa langsung minum? Di dunia. Udah nggak ada sungai orang bisa langsung minum. Ya, sudah banyak limbah, sudah tercemari, sakit perut. Ada E. coli dan lain sebagainya. Di surga itu sungai air tawar, bisa langsung minum. Ada sungai mengalir, air susu. Air madu. Yang punya gula tidak usah khawatir tuh. Nggak ada lagi orang sakit. Nggak ada orang sakit di sana. Minum. Air susu, mau minum air susu ada. Air madu ada. Air khamar. Kata Rasulullah SAW, orang yang di dunia suka minum minuman keras. Kemudian dia belum sempat bertobat. Kemudian dia meninggal dunia. Dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum dari air sungai khamar. Ya. Diharamkan oleh Allah. Ainun jariyah. Sungai yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Penghuni surga itu mereka diberikan kasur-kasur yang ditinggikan. Kasur yang Allah berikan buatnya itu, dipan yang Allah berikan buatnya dia itu, dipan yang super mewah, lembut, halus. Mungkin ada orang di dunia dia tidak mampu membelinya. Dipan-dipan yang merek-merek mahal itu. Tapi kalau dia orang yang taat, Allah kasih buat dia nanti di akhirat. Yang tidak ada tandingnya. Kenapa dikatakan suruh marfuah? Jadi dipan-dipan yang ditinggikan. Kata ulama, itu dipannya itu mengikuti apa yang diinginkan oleh penggunanya. Dipannya bersih dengan sendirinya. Setelah dipakai bersih dengan sendirinya. Rapi dengan sendirinya. Jadi di surga itu tidak ada acara rapiin spray. Ya, rapiin tempat tidur. Nggak pakai lagi. Udah nggak ada. Saya sering bilang sama ibu-ibu majelis, nggak usah pikir Bu. Tidak ada lagi acara ibu bersih-bersih spray, laundry, nggak pakai. Habis tidur dia rapi, bergerak rapi dengan sendiri. Ya. Wangi terus dipannya. Ya. Wa akwabun mawdu'ah. Gelas-gelas cantik. Mungkin kalau sekarang kita lihat gelas-gelas yang kristal, orang tidak pakai buat minum kan. Taruh di mana? Taruh di buffet, hiasan. Di yaumil akhir, gelas-gelas yang indah yang Allah siapkan itu. Allah persembahkan itu. Dan lagi-lagi tidak ada acara cuci piring, cuci gelas. Habis minum, biarin. Bersih dengan sendirinya. Ya ada repot-repot. Oh ini habis ini angkat cuci. Enggak ada. Dia rapi dengan sendirinya. Bersih dengan sendirinya. Persembahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa namariku masfufa. Bantal-bantal yang dipakai buat sandaran. Ya. Kalau di dunia bantal mungkin masih banyak pulau tuh. Ya. Nggak ada. Di akhiratnya ada, bantalnya bersih terus. Ya. Di akhirat itu, di surga itu nggak ada tuh orang pagi-pagi jemur bantal. Kenapa salah bantal? Nggak pakai. Kenapa? Karena bantal yang Allah kasih buat penghuni surga. Itu bantal, dia ikuti apa mau badannya yang pakai. Jadi kalau kita duduk taruh bantal itu dia bergerak dan ikuti ini mau pinggangnya seperti apa. Kita tidur, kita taruh kepala kita, itu bantal ikuti irama kepala kita. Jadi nggak ada tuh orang nanti bangun salah bantal, lehernya sakit. Wazarabiyu mabsusah. Allah berikan kepada penghuni surga itu permadani, Pak, yang dihamparkan. Jadi kalau penghuni surga lagi jalan-jalan bilang, ya Allah pengen duduk-duduk di sini, ya Allah pengen istirahat di sini, ya Allah. Datang tuh permadani, turun. Duduk di situ. Habis duduk, makan-makan, minta makanan apa ada semua di situ. Selesai, bangun, pergi. Nggak pakai acara gulung permadani, nggak ada. Kalau kita bikin acara maulid, bikin di masjid, itu kan ada panitia bagian angkat permadani. Oh, rapiin lagi. Di yaumil akhir nggak pakai itu. Datang minta duduk, Allah kirimkan permadani yang dihamparkan. Langsung duduk istirahat. Ini persembahan Allah Subhanahu wa taala buat penghuni surga. Masih panjang. Lanjut lagi pada pertemuan akan datang. Ya. Ini surat Al-Ghasyiyah 2 kali pertemuan. Kita sampai pada yang ke-16. Wazarabiyu mabsusah. Ini kisah tentang nikmat surga ini baru cuplikannya. Yang kita baca firman Allah ini, kita masih mengira-ngira kan? Masih ilustrasi kita. Sedangkan surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Surga itu tidak seperti yang dilihat oleh mata kita saat ini. Keindahan paling indah, surga lebih indah lagi. Ya. Wala uzunun sami'at. Pernah dengar sesuatu yang indah, dahsyat, nikmat, lebih lagi dari itu. Bahkan wa ma khatara fi qalbil bashar. Apa yang terbetik di hati kita itu tentang kondisi surga, itu surga bukan seperti itu, lebih lagi daripada itu. Lebih lagi daripada itu. Nah, ini ilustrasi yang ada pada Al-Qur'an tentang surga yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa mengira-ngira tentang nikmat surga tersebut, tapi sejatinya yang Allah berikan pasti lebih dari itu. Pasti lebih. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas surat Al-Ghasyiyah, masih berlanjut tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada penghuni surga, dan juga Allah menggambarkan tentang kebesaran-kebesaran Allah yang untuk kita renungkan saat berada di dunia, agar kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang indah dari Allah di yaumil akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat. Ya muyassir kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah hadirkan kebaikan buat kita, kesehatan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, usaha kita, bisnis kita jadi lancar semuanya. Apa yang kita harapkan dan kita minta Allah kabulkan, Allah penuhi segala macam bentuk hajat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan kita, Allah jauhkan negeri kita segala macam bentuk bala, musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah bagi mereka yang berjasa dalam pembangunan masjid ini, ikut berjasa baik secara material atau non material, Allah berkahi kehidupan mereka, berkahi keluarganya, berkahi usahanya.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتح. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, masih.